diam-diam. Bedanya Bugis sama Jawa, kadang-kadang kalau mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Bagaimana cara bersolawat menyambut nama Rasulullah? Ada dua versi. Satu yang ditulis di spanduk tadi ada. Oh tidak ada. Biasa kita tulis SAW. Agar roh SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak koding kalinge kalau kita mendengar, saya di mobil sudah dipesan bahwa 90% Bugis jadi mak bahasa Ugi nadi. Tapi saya 11 tahun di Jakarta dan 9 tahun di Makassar. Jadi Bugisnya saya Bugis Maros apalagi tidak terlalu halus. Jadi tabek-tabek lopo ya. Jadi Bugisnya agak sudah bercampur Makassar dan bercampur lo gue dikit. Kalau mendengar, menyebut, menulis nama Nabi Muhammad, sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Engkau tahu nang kalingai asana nabita Nabi Muhammad tanpa merangi sallallahu alaihi salah toh. Kenapa bisa? Karena sallallahu alaihi mengajak orang. Masalah waki dolo, napa diajak orang lain? Jangan langsung sallu alaihi, langsung kita sallallahu alaihi wasallam, baru kita ajak orang sallu alaihi. Ayo bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau versi yang kedua, bisa dengan menggunakan Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa nana? Muhammad alaihis. Kalau baca kitab itu ada di Bulughul Maram, biasa kita lihat ada kecil di situ alaihis salatu wassalam. Tidak pernah Muhammad saja, selalu ada solawat di belakangnya. Nabi Muhammad alaihis salatu wassalam. Tapi yang umum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Jadi walaupun orang Bugis mendengar nama Nabi Muhammad diam-diam, mudah-mudahan mulutnya diam tapi hatinya bersolawat. Kenapa? Karena orang yang paling pelit kata Nabi, orang yang paling seke. Kalau orang sini bilangnya apa? Orang yang paling gigili, kikiri. Agak sih. Orang, Oh, to kami nama di. Maket di. Kalau orang Jakarta bilangnya cap jahe merege hese buntut kasir. Kok dek gaga meloding kalinya. Gigili, kikiri. Kedi, seke, cap jahe merege hese, buntut kasir, cap koret. Aduh, gak enak semua. Orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil adalah orang yang mendengar nama Nabi Muhammad dimention lalu enggan bersolawat ke atasnya. Paya gaya-gaya solawat tak? Tabe lopo ya. Saya dikasih rizki sama Allah keliling, ketemu orang-orang sukses, dan saya yakin betul bahwa alenan regruta puang kita, subhanallah, pasti banyak solawatnya. Tidak pernah saya ketemu orang sukses dunia wal akhirah, anak-anakku, adik-adikku, tidak pernah saya dipertemukan orang sukses dunia wal akhirah kecuali orang itu pasti banyak solawatnya. Jadi paya gaya-gaya salawat tak, memperbanyak salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya mengamalkan Dalailul Khairat, saya baca kitab Dalail setiap hari. Dalail Khairat, kumpulan salawat-salawat. Kalau kita mesti mengamalkan juga banyak-banyak bersolawat. Apalagi anak-anakku yang hafal Quran, mana? Yang sudah tadi haflah mana? Nah, mana yang paling banyak hafalannya?
Ini pertanyaan paling sulit bagi penghafal. Eloki makedda 5 juz dites amat ki. Eloki makedda di juz dites toki. Sini, ada siap tes gak? Mana yang tadi 9 juz? Mana 9 juz? Siapa namanya? Hah? Tania? Tatia? Tia, sini Tia. Sini nak, sini dek. Ayo Tatia. Sini Tatia. Ada orang tuamu datang? Ayo, sini. Nggak usah kau tunduk-tunduk, nanti viral lagi kita. Viral dibilang ngesot depan kiai. Padahal mau diapa, naluri santri. Padahal kiainya tidak pernah suruh tunduk, kau tunduk, tidak pernah. Mana ada kiai bilang cium tanganku? Tidak ada kiai begitu. Cuma kita yang cium tangannya. Masuk TV viral. Tadi ya, berapa juz hafalan? Tidak usah dipencet-pencet, sudah nyala itu. Berapa juz hafalan? 9 yang sudah di store atau 9 yang mungkin? Yang sudah di store. Yang mungkin berapa juz? 3 juz. Juz berapa saja? 30, 29, 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Banyak miripnya, tapi saya mengambil yang kau bilang mungkin. Saya ambil di antara 28, 29, 30. Cari di antara itu. Di Yasin juga ada, di tempat yang lain juga ada, tapi saya mengambil yang ada di antara 28, 29, 30. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ. Siapa yang membaca surah ini tiap malam, terang kuburnya. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Surah apa itu? Sudah 2 clue. 1 di antara 28, 29, 30. Clue yang kedua, siapa yang membaca surah ini akan terang kuburnya, menjadi penerang kubur tiap malam. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Panggil temanmu yang kira-kira bisa membantumu. Zahra. 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 Zahra bestinya. Coba Zahra.
Berapa juz hafalannya Zahra? Hah? 8 juz? Cek. Yang aku pencet-pencet. Zahra, apakah kamu bisa membantunya? Bisa? Oke. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Baiki. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ulang, قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Terus, saya kasih dia, Tatia. Sambungi. Coba aku Tatia. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'aw zulfatan سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Panggil satu orang yang laki-laki yang paling nakal. Yang paling bagus suaranya, Dani. Kakak Dani. Kita sambut Dani Dewa 19. Kakak Dani. Paling bagus suaranya nih. Ada lagi siapa lagi? Baso Aditya. Baso sama Dani. Baso Aditya Junaidi. Nah, Baso sama Dani. Sini. Kamu kok lama sekali, coba kamu sini, kamu kok pakai begitu, coba kamu sini habis nanti waktu ceramah, coba kok. Awah, helok sinala nunna, kalun-kalunna. Tikan di wae. Nah. Ramadhani. Sambung. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Kau potong kompas kau, mau sekali kau selesai cepat. Belum pi, itu ayat terakhir. Belum pi. Saya ada 3 ayat sebelumnya. Sama-sama qul ara'aitum. Qul ara'aitum in ahlakani Allah. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرون من عذاب فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ya kita disuruh tongki maju tadi jadi bagaimana Min? Orang tes juga 9 maju tongki jadi bagaimana Min? Siapa suruh kita maju tadi itu? Siapa bagaimana Min ini? Yang jus 29 diteskan orang. Jus 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Yang kau menyontek. Lihat depan. Dah ada menyontek. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Coba aku masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Mantap. Lanjut soal kedua. Sudah.
Soal kedua. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Mantap. Soal ketiga. Siapa suruh juz 30? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Mantap bro. Nanti maju pede dulu, hadiah mana tas Bi? Kau PR-nya siapa namanya nih? Zahra PR-nya Zahra sama Baso mirip. Apa PR-nya? Tidak semua yang enak didengar harus pakai suara hidung. Buka mulutmu nak kalau ya. Wan nazi'ati gharqa. Tadi Zahra tuh masih wan nazi'ati gharqa. Hidung sengoy dibuka ya. Sama dengan Baso tadi ya. Buka mulut. A I U ba a I U. Pakai a I. Tidak semua pakai hidung ya. Hayya 'alas shalah. Pakai mulut. Jangan hayya 'alas shalah. Enak memang didengar, tapi menyalahi. Tutup hidungnya. Yang boleh pakai hidung itu menyanyi. Kalau Ariel Peter Pan pakai hidung itu. Dengarlah aku. Pakai hidung itu. Atau Ari Lesmana. Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama. Oh cerita kita. Ay, jangan menyanyi. Hilangi hafalan lo kalau menyanyi kok. Kalau ini PR-nya Ramdhani, tidak semua huruf di Al-Quran itu na'ah. Ada tom hamzah. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya. Baru pakai ain. Ma'iya aw rahimana. Kamu tadi dari awal jadi A semua. Qul ara'aytum in ahlakani. Jangan. Jadi kalau menghafal jangan cuma mendengar tapi lihat tulisannya. Pernah lihat nggak tulisan surah Al-Mulk? Lihat baik-baik. Yang mana hamzah, mana ain. Nah, kamu PR-nya terlalu cepat kok tembus 9. Tapi paling bagus hurufnya ini. Tajwidnya bagus segala macam. Tepuk tangan dulu buat Tatia. Hafalan itu mudah hilang, lebih gampang hilangnya dibanding ada yang naik motor ke sini. Ada? Lebih gampang hilangnya hafalan Quran dibandingkan motor tak yang tidak dicabut kuncinya di luar. Kata ulama, lebih gampang hilangnya hafalan Quran dibandingkan onta yang tidak diikat. Kalau onta kalau tidak diikat lari. Hafalan Quran kalau tidak diulang juga bisa hilang. Apalagi kalau gabung kau sama itu yang suka menyanyi tadi itu. Kau di sana, aku di hilangi. Hadiah dulu hadiah. Aku lupa dompetku kapan. Oh diwakili ketua DPR.
Wih, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Kita sini Pak, foto dulu kita Pak. Sebenarnya dari tadi ku kode sih. Masya Allah, Alhamdulillah. Mau tompon dari saya? Mau kok? Mau? Jambi deh, yang lain lah. Ini. Tambahin. Nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Panitia catat saya berapa posisi keluar nih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dipersilakan untuk kembali. Begitu memang kalau orang habis tampil panggung agak kaku jalannya. Terima kasih Pak. Karena jangan sampai kita tidak terlibat dalam ilmu. Ibu, kata Nabi, kun alima, jadilah orang berilmu, maka engkau akan bahagia. Jadi Ki Andre Guru tak mesti sudah bahagia sekarang. Kenapa bisa bahagia? Berapa banyak anak-anak mengaji dari tahun 78. Subhanallah, belum lahir mamaku. 78, 75 mamaku lahir tahun 7. Pasti lebih tua Ki dari mamaku tuh. 33 tahun beliau sudah kembali kepada Allah. Berarti tahun 92. Saya lahir tahun 92. Jadi anak tak ini yang ceramah. Beliau sudah berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena 3 hal yang tidak terputus. Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3. Ada 3 yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal dunia. Apa itu Nana? Apa? Angkat tangan, maju jawab, hadiah. Angkat tangan, maju. Saya tunjuki. Atau jamaah. Jangan pimpinan pondok yang lain, jangan. Sini. Kapan lagi kita satu panggung? Saya datang ke sini untuk menghibur adik-adik. Tapi mama-mama yang heboh. Baru Ki masuk, kameranya dekat dari hidung tak. Mau ku tegur karena pastinya lupa pencet itu. Biasa sampai di rumah Naleki, mana tadi itu foto Ustaz kah? Kan tidak dipencet, kan terlalu dekat cara sama video. Kalau jauh bagus gambarnya. Pulang dari sini langsung dikasih lagu di belakangnya. Sini. 3 yang tidak terputus ketika orang kembali kepada Allah. Nomor 1 bil lughatil arabiyyah. Sedekah jariyah. Nah. Kalim Arabi bil lughatil arabiyyah. Sadaqatin jariyah. Sedekatin jariyah. Wal ilmu. Iya, sebut. Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Inggris deh. Saya pakai bahasa Bugis pale. Ya, orang mana? Orang Melayu. Sudah, mau dipakai bahasa apa lagi kalau Melayu? Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian doa anak soleh yang mendoakan. Panitia 500 nih keluar di. Buat beliau. Weh, Masya Allah. Pas Arab deh, terlalu gampang. Terlalu tidak sebanding hadiahnya dengan. Gak apa-apa. Asli mana? Bahasa? Kumpe Ustaz. Kumpe. Di mana Kumpe itu? Jauh. Berapa jam dari sini? 1 jam. Orang tua hadir? Dua-duanya? Bapak enggak? Kemana Bapak? Sakit Ustaz. Sakit. Doakan Bapak. Coba doakan Bapak dulu.
Kita aminkan, banyak orang sini. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah bapaknya. Amin. Bapaknya Disti. Siapa namanya bapak? Muhammad Rudi, sembuhkan penyakitnya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kamu pesantren di sini biaya sendiri, beasiswa atau dari orang tua? Jadi kalau bapak sakit gimana? Ada aja gitu ya. Pokoknya tidak ada orang yang mengejar ridhonya Allah, tidak mungkin Allah tidak memandangnya. Jadi tenang saja. Saya dari pesantren sampai kuliah, saya beasiswa terus. Karena aku tahu bapakku tidak mampu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya bisa sekolah tanpa memberatkan orang tuaku. Semoga sehat bapaknya. Ya. Terima kasih Disti. Apa tadi jawabanmu? Sedekatin jariyah, ilmu yang yuntafa'u bih. bermanfaat. Kemudian Doa. waladin saleh yad'u, Ya, yang mendoakan. Apa Pi? Tidak ada nih. al ilmu yang fauna. Yang aku ngarang deh. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Kasih Pak. Ya oke. Jamaah, beliau sudah sangat berbahagia karena betapa banyak orang yang ngaji gara-gara beliau. Guruta, Masya Allah. Jadi ki kun alima, jadilah pengajar, jadilah orang berilmu. Jangan pernah tidak mengambil peran dalam ilmu. Jadi ki pengajar. Tidak semua orang bisa jadi pengajar Ustaz. Masya Allah sekali ustazah-ustazahnya, panitia-panitianya, ada pendiri yayasan, ada ketua. Tapi saya dikasih kata di catatan untuk kubaca nama-namanya nih. Jangan kapan di. Tabe lopo ini para yang hadir, para alim ulama, para habaib, para kiai, para petapuang, para pejabat yang hadir. Tabe lopo kalau tidak kusebut nama dan jabatan tak, tapi walaupun tidak kusebut nama dan jabatan tak, mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai penghuni surga. Amin. Tabe lopo kalau tidak kusebut nama dan jabatan tak, walaupun tidak kusebut nama dan jabatannya satu-satu, mudah-mudahan sudah disebutkan sebagai orang yang bersanding dengan Andri Gurut tak nanti di surga. Amin. Walaupun saya tidak sebut nama dan jabatan tak satu-satu, mudah-mudahan sudah disebutkan oleh Allah sebagai orang yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Insya Allah. Ramai juga acara ini, bukan hanya manusia yang hadir. Harus yakin, karena helikopter pun hadir mendarat itu. Helikopter Labubu. Jadilah pengajar, tak bisa jadi pengajar au muta'allima, jadilah pelajar. Jadi ki belajar ki semua, tidak ada waktu berhenti belajar. Ketika Imam Malik ditanya, beliau bawa-bawa pulpennya, penanya sama catatannya, nah bawa-bawa kemana-mana. Sampai mana engkau bawa ini wahai Imam? Kata beliau, ini alat tulis ilal maqbarah, sampai masuk ke alam kubur. Belajar terus, adik-adik. Bukan berarti kelulusan langsung tidak belajar. Mana jamaah umroh? Jamaah umroh. Ini berangkat kapan? Belajar terus, sebelum berangkat belajar, sampai di sana belajar. Apa dipelajari? Yang paling penting dipelajari ketika umroh bukan tawaf, bukan sa'i, bukan yang itu. Yang paling penting dipelajari, yang paling utama adalah sholat. Kenapa sholat Ustaz? Karena dari Jambi ki dalam perjalanan meki belajar, meki sholat. Bahkan dari rumah ada namanya sholat sunnah safar. Salat sunnah ki dulu 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Gampang ini karena surat andalan tak semua. Sembayang apapun bacaannya kul ya kulhu kulya. Nabi bilang istrinya, bapak nah kenapa itu kalau kita imam sangi kul ya kulhu ganti-ganti saya belah. Variasi. Nabi bilang suaminya, oke sebentar Isa ku ganti. Imam sembahyang Isa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kuliah. Ya tomirona balik. Jamaah. Tapi itu andalan, tapi memang hebat kuliah kulhu.
Habis kuliah kulhu rakaat kedua selesai, salam mau sholat sunnah safar, bacalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Habis sholat 5 waktu baca ayatul kursi. Siapa yang membaca ayat kursi habis sholat, setiap habis sholat, maka penghalangnya dengan surga hanyalah kematian. Langsung masuk surga. Ibu, tabik puang. Saya kalau ceramah lebih banyak ke ibu-ibu. Tabik lopo. Karena kalau laki-laki, bapak-bapak, namu dek kue ada. Biar saya tidak perhatikan, perhatikan. Biar saya tidak menyapa bapak-bapak itu, pasti mereka perhatikan. Nah, ko ibu-ibu diolik nih pas ibu Tommy sama kipasna. Sini ditanai kondisi agak ceramah ustaz agar di pokoknya lucu-lucu. Dede. Lucu-lucu nih minati lisu. Bapak itu fokus semua biar tidak disapa bapak-bapak. Ini bukan saya yang bilang, yang mengatakan ini adalah Dr. Aisyah Dahlan, ahli otak laki-laki dan otak perempuan. Apa namanya bilang? Laki-laki batas kata-katanya sehari kuotanya cuma 7.000. Nah, ko ibu-ibu kuotanya 20.000. Ibu, kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Habiskanlah 20.000 si sebu istighfar, si sebu la ilaha illallah masih kiriki, si sebu salawata sedi juz si so dibaca capui 20.000 dek na di noko-noko. Tapi nako dek gaga si kiri nah, dek gaga istighfar nah, dek gaga solawat nah, pakko dek na stres lakain nah. Tuli di noko karena tidak ada zikirnya istrinya. Nah, padahal dia mesti menghabiskan 20.000 kata itu dalam sehari. Kalau habis itu 20.000 dengan zikir baca Quran, insya Allah jadi istri yang paling pendiam, dambaan suami idaman. Kenapa? Lobe nih Pak Mega baca-bacana. Tapi nak kodek gaga baca-bacana, capuk kasih lakaina di noko. Jadi tipsnya supaya perempuan tidak cerewet, sibukkanlah lisanmu dengan baca Al-Quran. Jamaah, apa itu guru-guru itu, ustazah-ustazah, pendiam semua itu. Pak capu dikasih kata-kata nama ngator dendre. Anu di sini kau duduk nah, di sini sementara kau duduk nah. Begini cara maju di depan nak. Capu nih. Nah, jamaah. Maka jadilah orang yang belajar, jangan pernah berhenti belajar. Yang mau berangkat umroh, berangkat haji, kemanapun itu, sholat sunnah safar, habis itu baca ayatul kursi, masuk rumah pun baca ayat kursi, keluar rumah pun baca ayatul kursi, mau tidur pun baca ayatul kursi. Paling bagus ini, sederhana tapi banyak orang lupa mengamalkan ayatul kursi. Mau berangkat umroh baca ayatul kursi. Napa kasih dibaca? Baca surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Setelah itu mau keluar rumah, panggil mi anak-anak. Panggil anak-anak tak, panggil mi ami.
Nak, saya mau berangkat. Tidak ada yang menjamin mamakmu ini bisa pulang lagi ke kampung. Bisa jadi mamak mati di sana, bisa jadi bapak mati di sana. Saya berwasiat ya rotanai di mundri ajak lalu nubalu ina. Maka memang ya bapak tania pun nata anunna tahu Maksudnya sebelum keluar rumah berwasiatlah, disunnahkan kasih wasiat. Nah, kalau engkau sholat karena bapak, sebentar lagi bapak mau pergi. Jangan sampai kau tak sholat ketika tak ada bapak. Dan akan ada waktunya nanti bapak tidak akan ada kembali selama-lamanya. Kalau bapak sudah pergi, bapak sudah mati, siapa yang menjagamu untuk sholat? Bapak tidak melihat, tapi Allah maha melihat. Nah, pesan baik-baik, suruh mas sempajang. Saya bu, sampai 28 tahun umurku, Natali pomu pak bapakku mas sempaja subuh. Setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu bapakku video call, purana mas sempajang 3 mas sempaja subuh video call. Ustaz kenapa 3 hari sih? Karena kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis siaran langsung kak di Trans TV. Jadi nalihat jadi televisi. Oh ada, berarti datang di sembahyang subuh. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu tidak live. Anu pura memang nih dia bu. Baru saya tayang, saya berarti sholat di tempat yang lain. Nah video call memang bapakku. Umurku 28 tahun. Nah video call 3 sempaja. Kita kagak masih 3 sempaja. Mak bere jama. Pasti najagai sembahyang subuhku bapakku. Kutanya bapakku, bapak pergi mak ceramah di mana-mana. Orang cium tanganku di mana-mana. Kenapa masih dikasih bangun ke sembahyang subuh? Tapi bapakku, pura pokok botin apa kupajai. Nanti kau setelah menikah baru berhenti aku bangunin kau sholat subuh. Betul, sehari setelah akad nikah tidak menelpomi bapakku untuk sholat subuh. Banyak ibu-ibu, bagaimana cara ngurus anak-anakku supaya jangan disuruh sembahyang. Biar ibu suruh pahala mana ya tuh. Tapi marah-marah pakai baru mau sembahyang. Tidak apa-apa ibu, itu marah-marah mendorong anak ke surga namanya. Semakin sering marah-marah karena anak tidak sholat, itu adalah kebahagiaan dan pahala. Agak memang ini agak susah dibangunin. Marah-marah maki. Bahkan Allah mencintai orang tua yang memercikkan anaknya untuk bangun sholat subuh. Istri yang memercikkan suaminya supaya bangun tahajud. Suami yang memercikkan, dipercikkan di ustazah ya. Jangan satu timba kasih yang man rasa toki tuh kalau satu ember. Jadi dipercikkan. Jamaah. Jadilah belajar sholat berangkat umroh ibu. Bagaimana hukumnya sholat di pesawat? Mana itu jamaah umroh? Mana jamaah umroh itu? Pokoknya pertanyaan ini. Mana? Mumpung kita lagi di pondok dan mumpung fotonya itu, saya mau ceramah bukan mau foto. Duduk, saya mau ceramah.